Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Khofifa Indah Firdaus dengan NIM 19045076. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar, prinsip, dan peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Nah, maka dari itu, silakan simak dan dengarkan materi yang akan saya jabarkan berikut ini. Submateri kita yang pertama adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision, yang mengandung arti yaitu melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan, dan orang yang melakukan supervisi tersebut disebut dengan supervisor yang bertugas mengadakan pengawasan terhadap penyelenggara sekolah. Supervisi juga dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi juga merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa supervisi itu sangat penting? Nah, ada satu alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pentingnya supervisi itu adalah untuk perbaikan pengajaran atau pembelajaran. Adapun untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai satu kesatuan sistem. Supervisi ini tentunya juga memiliki tujuan, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta, yang mana tujuan supervisi menurutnya yaitu ada 4. Yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Supervisi memiliki fungsi utama yang ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Maka sehubungan dengan hal tersebut, Piet A. Sahartian mengemukakan ada 8 fungsi supervisi, yang mana diantaranya adalah yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Submateri kita yang kedua adalah ruang lingkup supervisi, yang mana supervisi ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah supervisi akademik dan yang kedua adalah supervisi manajerial. Nah, pertama kita akan membahas supervisi akademik. Supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik ini memiliki tujuan antara lain, yang pertama membantu guru mengembangkan kompetensinya, yang kedua mengembangkan kurikulum, dan yang ketiga mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas atau PTK. Ruang lingkup supervisi akademik ini meliputi membina guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran, memantau pelaksanaan standar isi, memantau pelaksanaan standar proses, memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan, memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik, serta memantau pelaksanaan standar penilaian.
Peningkatan sumber daya guru yang berkualitas perlu dilakukan secara terprogram, terstruktur, dan berkelanjutan melalui pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku manajer sumber daya manusia. Melalui supervisi akademik, kepala sekolah mampu menampung berbagai masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan. Esensi supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Yang kedua adalah supervisi manajerial. Supervisi ini berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan, kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Pelaksanaan fungsi supervisi manajerial berperan sebagai satu, kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen madrasah. Yang kedua, asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi madrasah. Yang ketiga, pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Sedangkan yang keempat adalah evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Selanjutnya adalah prinsip supervisi. Prinsip supervisi yang jika dilihat dari sifatnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yaitu pada prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan supervisi, seorang pengawas harus memenuhi beberapa unsur, yaitu diantaranya adalah sistematis, yang artinya pengawas dilakukan secara terencana, teratur, dan kontinu, dan objektif. Maksudnya, dalam supervisi, seorang supervisor melakukan supervisi berdasarkan data yang diperoleh dari observasi realistis, bukan ramalan atau tafsiran pribadi. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis. Maknanya, supervisor ini bukanlah hakim yang selalu mengadili, namun perlu adanya sharing atau musyawarah dengan yang disupervisi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kooperatif atau kemitraan, yang mengandung maksud adalah antara supervisor dan yang disupervisi secara bersama-sama berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga proses belajar mengajar mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah maupun pihak lain. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisor mampu membuat situasi yang kondusif dan memunculkan potensi-potensi yang disupervisi sehingga yang disupervisi mampu mengembangkan potensi-potensi yang positif dengan inovasi mereka masing-masing. Sehingga seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada prinsip-prinsip supervisi. Nah, submateri yang terakhir adalah peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Kepala sekolah adalah administrator sekaligus supervisor. Karena itu, tugasnya adalah membina dan mengembangkan staf agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, peranan kepala sekolah sebagai supervisor meliputi tugas dan tanggung jawab dalam memantau, membina, dan memperbaiki kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini hanya cukup sampai sekian penjabaran materi dari saya. Saya Khofifah Indah Firdaus pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.